Jangan dibayangin ya. Kebayang kayak Gitu. dilarang. Selain apa inokulan juga bahan yang jadi ya kotoran hewan karena makanannya juga apa namanya tadi rumput-rumputan gitu ya, daun-daunan, jadi mengandung N juga gitu, mengandung bahan ya, mengandung N lah gitu. Nah terus jangan pakai kotoran ini, baiknya jangan pakai kotoran apa namanya kayak hewan-hewan kayak pemakan daging. Kenapa? Karena apa namanya? Karena itu ini karena dia cenderung akan mengandung patogen di apa di kotorannya itu. Nah, kotoran kucing lah, kotoran kucing kompostit. Nah, itu akan apa namanya? Berbahaya buat ini buat nanti jadi kalau itu mah biarkan aja tanah yang ini yang mengurainya. Biasanya kan kalau kotoran kucing dikasih pasir. Nah ini untuk membuat kompos nih, nanti kita bikin kompos ya. Biasanya siapkan ruang kompos perkiraan dapat menampung 2 kali tumpukan kompos. Kenapa? Karena nanti kompos itu akan dibalik-balik gitu. Ada pembalikan, proses pembalikan, ini kompos panas ya, proses pembalikan, sehingga bisa kita buat kan satu kompos biasanya idealnya ukurannya dengan panjang dan lebar 1 kali 1, tinggi 1,5 gitu, 1,5 meter. Jadi berarti kita perlu menyediakan ruang 2 kalinya gitu, agar nanti ketika dibalik ruang kita untuk membalik mudah gitu. Selanjutnya pastikan tidak terpapar hujan gitu ya, karena kalau terlalu lembab juga apa namanya nanti si komposnya ini kalau terlalu basah itu akan ini apa namanya akan lengket gitu ya, akan tidak gembur seperti tanah gitu. Terus juga akan apa namanya bau biasanya gitu kalau terlalu banyak airnya. Kalau apa namanya kalau intinya dia sampai lembab aja gitu ya, sampai ketika dipegang saya cuma ngeluarin air setetes 2 tetes kayak gitu. Siram tungku kompos per layer mulai dari hijau, coklat, kohe, coklat, hijau. Jadi ini ininya ya urutannya hijau, coklat, kohe, coklat, hijau, kohe, coklat, hijau. Jadi terus berurut apa namanya bertumpuk-tumpuk per layer. Setiap layernya disiram agar lembab gitu. Terus misalnya kalau udah lembab sih nggak usah misalnya. Tapi intinya kita agar di situ ada kelembaban sehingga mikroba itu siap untuk mengurai. Terus si apa namanya setelah setengah komposnya jadi bisa disiramkan inokulan tadi si mikroba dan EM atau EM lah atau mikroba atau EM, pokoknya intinya kita masukin pupuk misalnya POC atau MOL gitu ya. Itu baru di situ kita masukkan MOL. Fungsinya tadi untuk si apa namanya si pasukan lagi, kita ngasih pasukan lagi yang tadi di kotoran udah ada, kita tambahin lagi gitu, biar makin cepat proses penguraiannya. Nah setelah tutup tumpukan kompos, setelah proses selesai tutup tumpukan kompos dengan terpal. Jadi ketika nanti udah 1,5 meter tutup sama terpal di semua bagiannya gitu ya. Jadi setelah itu dibiarkan dalam keadaan 4 hari. Jadi setelah 4 hari baru dibalik. Kenapa dibalik? Tujuannya agar si komposnya ini dapat terdekomposisi dengan sempurna. Jadi kan tadi misalnya tumpuk-tumpuk itu per layer misalnya masih ada bagian luar yang belum hancur gitu. Jika kita balik, nah jadi si yang nitrogennya ini akan melakukan proses pembakaran sehingga semuanya akan rata nantinya jadinya gitu. Kalau nggak dibalik nanti cuma dalamnya aja yang jadi gitu. Yang luarnya akan tetap kayak gitu. Tapi kalau kita balik itu nanti akan sempurna prosesnya kayak gitu. Proses pembakarannya sehingga jadi tanah lagi gitu ya. Jadi semacam humus. Nah, suhunya bisa mencapai 70 derajat. Jadi kalau di pembuatan jadi dalam kompos itu ada ini ya, ada apa?
ada proses ini ya. Jadi misal di sini ini sampai 30 sampai 40 derajat ini 40 derajat ini disebut proses mesofilik. Gitu ya. Nah, di sini misalnya ketika kompos mulai naik suhunya sampai 60 sampai 70 derajat kurang lebih ya. Ini termofilik. Nah, di sini sebetulnya udah beda lagi nih yang kerja di masa-masa ini. Termofilik, mesofilik ini mikrobanya udah beda, apa istilahnya, yang hidup di segini, di suhu segini. Nanti ketika suhu naik 60 sampai 70 derajat termofilik. Masa termofilik. Nah, itu ada jadi di sini juga kenapa kompos Berkeley atau kompos panas ini dia apa namanya melakukan kompos panas, salah satunya adalah karena ketika di 60 sampai 70 derajat ini ini bisa mati si apa namanya istilahnya patogen yang ada di bahan-bahannya itu bisa mati. Terus juga misalnya benih-benih gulma itu bisa mati juga gitu, di situ. Jadi ini yang membedakan proses kompos panas sama yang biasa gitu, yang apa namanya yang cuma ditumpuk gitu, kayak gitu. Terus ini balik lagi sebetulnya ke bawah turun gitu ya, ini mesofilik lagi. Habis itu baru di sini mulai masa pematangan. Nah, ketika udah turun ini suhu, di sini baru si mikroorganisme yang bekerja. Kayak suka lihat misalnya ada apa ya banyak yang kita lihat gitu ya, yang bergerak serangga-serangga. Nah, itu mereka bekerja di situ gitu. Jadi memang gantian ketika di sini si mikroba dan sebagainya, ketika di sini udah suhu mulai turun, udah mau jadi, itu si mikroorganisme. Misalnya kayak apa? Kayak cacing, kayak apa lagi? Kayak serangga-serangga lah, pokoknya di situ banyak banget serangga-serangga, artropod misalnya dan sebagainya gitu ya, yang mulai mengolah si komposnya untuk jadi sampai jadi. Jadi setelah 4 hari tadi di Bali itu dilakukan apa namanya ditutup lagi, dibalik setiap 2 hari. Habis itu sampai hari ke-18. Itu hari ke-18 dari pertama. Hari ke-18 dari pertama ya. Jadi misal hari Senin bikin, hari Kamis balik. Nah, hari Kamis, Jumat, Sabtunya balik lagi gitu. Jadi setelah 4 hari selanjutnya tutup, tiap 2 hari balik kayak gitu. Nah, pembalikan kedua keempat suhu bisa mencapai 70 derajat gitu ya. Optimal 55 sampai 65 gitu ya. Setelah hari ke-8 suhu akan berangsur turun gitu ya. Di pembalikan keempat. Nah, ini tergantung nanti dilihat misalnya suhunya masih misalnya atau hari ke-4 ke-8 nah ini mah dingin terus gitu ya. Berarti kurang si pembakarnya gitu. Tadi kita tambahkan yang hijau biar si yang coklatnya kebakar. Terus misalnya ini bau terlalu panas terus lengket dan sebagainya, berarti kurang si coklat. Itu perbandingannya idealnya 1:25. 1:25 yang coklatnya 25, yang hijaunya 1. Nah, ini contoh ketika mudah mau jadi warna kompos coklat tua hingga hitam gitu ya. Baunya seperti tanah, terus lembab, dikepal, dilepas tidak langsung menyebar. Sudah ditemukan organisme hidup tadi ya. Ini yang setelah turun suhu ke suhu normal, mulai banyak makhluk hidup, organisme hidup yang kelihatan. Nah, ciri kompos yang sudah jadi itu warna coklat tua kehitaman, lembab, bau tanah, suhu ruang gitu ya. Jadi nggak panas, terus baunya nggak berbau kayak tanah aja, terus lembab karena tadi dia menyimpan daya tangkap airnya bagus gitu, sehingga lembab terus. Jam berapa ya? Jam 9 kurang 9. Oh iya, kita lagi 1
video aja ya, untuk biar kebayang. Apa ya? Ya. Dua tray yang kemarin di sini. Itu ini main. Ya hilang. Sorghum. Saya jualan sorghum. Nah, pakai nasi. Sorghum goreng hitam. Tahu kebayang Dia nanamnya di mana? masih mendobrak nasi goreng yang ada. Nanamnya di mana namanya? Jadi di dalam dekat kan itu dari benih yang udah ditanam itu tumbuh lagi beranak sorghum ada 4 anak jadi benih lagi jadi tanaman sorghum bisa mempunyai 4 anak nanti benihnya total ada 839 benih dalam 100. Diambil lagi apanya? Sorghum madi ini kayak madi tapi bulat-bulat. Ini ada video ya tentang kompos 18 hari. Kalau tutupnya rapat banget lebih cepet nggak? Komposnya ditutupnya rapat kayak pakai tupperware gitu. Jadi anaerob gitu ya. Iya. Ada lagi sih metodenya ya. 18-day fast compost, and the tools that are needed are very few. Just a pitchfork, a hard rake, and a waterproof cover. The materials to be composted are materials that have lived before. So if it has lived, it can live again. And they need to be assembled in a combination of carbon to nitrogen ratio. An 18-day fast compost, and the tools that are needed are very few. Just a pitchfork, a hard rake, and a waterproof cover. The materials to be composted are materials that have lived before. So if it has lived, it can live again. And they need to be assembled in a combination of carbon to nitrogen ratio. And the ideal ratio is somewhere between 25 to 30 parts carbon to 1 part nitrogen. To list a few components, we need to quote the carbon content to the nitrogen content. Nitrogen always be 1 part, and the larger number is the carbon part. 7 to 1 is fish, but 500 to 1 is sawdust. 1 to 1 is urine. 16 to 1 is cow manure. 12 to 1 chicken manure. 10 to 1 pigeon manure. 8 to 1 rabbit manure. 18 to 1 horse manure. But 150 to 1 dry tree leaves. 25 to 1 green grass clippings or green leaves. 250 to 1 shredded paper. Any of these with numbers that are higher than 30 to 50 parts are high carbon materials and are slow to break down and need to be shredded to increase their surface area. Anything that is less than 25 to 1 does not need to be shredded because it will break down very fast. Materials need to be piled up as 1/3 ground high carbon material that is cut up into small shredded size to increase the surface area. 1/3 manure. If it's old manure, it needs to be padded or chopped. If it's damp, fresh manure, it can just be piled as 1/3. And
1/3 fresh green material. The total needs to come to 1 cubic meter as a minimum. So it's a combined pile of 1 cubic meter plus, which will stand 1.5 meters high in a gravity fall pile. Pitchforked together, one material at a time, basically mixed 1, 2, 3 with each pitchfork pile. The pile can be assembled while it is continuously watered. It can then be covered and left for 4 days. An activator can be placed in the center of the heap and only needs to be 1 to 2 liters in size. Activators can be chopped up comfrey, nettle or yarrow leaves, fish, an animal body, good old compost, or urine can be added as a liquid. It can be added as individuals or as a combination. The pile then can be covered once it is completely saturated and left for 4 days. After 4 days, it should just be warming. It then can be turned and again covered. The moisture content needs to be adjusted constantly to just drip when squeezed. A good big handful of compost and a very strong squeeze should make just 1 drip. After 4 days, it can be turned and left for 2 more days, and then turned again every other day for 14 days. Day 6 to day 8 should be hottest. If you insert your hand into the heat, it should be very uncomfortable to keep your hand inside the heat. The temperature needs to be between 50 and 70 degrees. 55 to 65 is ideal. If you have a compost thermometer, it can be used to accurately take the temperature. If it is cool on the outside and hotter in the middle, it means it's a little bit too dry. If it's hotter on the outside and cooler in the middle, it means it's a little bit too wet. Each day from day 8, it gets a little bit cooler until we get to the final day on day 18. On day 18, it should be just warm, dark brown and nearly black, the same size or very close to 1 cubic meter in size. Have a nice earthy smell, and the material should be fine and not look like the materials that it started out with. If there are problems with the compost not getting too hot, the first thing to check is it big enough? Is it 1 meter plus? Is it 1.5 meters high? If it's big enough, then how is the moisture? Is it too wet or is it too dry? If everything is okay with the size and the moisture, then it must be that the brown high carbon material needs to be shredded. If that material is okay and it's all shredded, then it can only be one thing. It needs to have more nitrogen. You need to add the nitrogen and add 2 more days to the time. If it gets too hot quickly and loses volume, it smells rank. Plus there are white threads and white powder all the way through the heat. Then the nitrogen content is too high, and you need to add more brown high carbon material that's shredded and add 2 more days. Oke, jadi kurang lebih pembuatan kompos seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja praktek. Nanti juga kita coba buat wall atau ini apa namanya di microorganism. Nah, ini mungkin nanti setelah kompos ya kita mulai mencoba untuk membuat wall. Apa namanya, ya kita juga memperbanyak mikroba yang ada di tanah. Jadi kalau mol itu kan mikroorganisme lokal, indigenous microorganism. Jadi mikroba yang hidup di lokasi di sana, di tempat itu, di tempat kebun kita berada gitu ya. Kita mencoba tadi mempercepat melakukan proses subseksi untuk agar si mikrobanya semakin cepat berkembang biak gitu ya. Sehingga nanti ketika diberikan ke tanah sudah banyak mikroba yang
hidup di sana gitu ya. Nanti ada ininya setelah bikin kompos, ada materi nanti dan juga praktek memulai. Oh, sekarang kita langsung aja mungkinnya ke lapangan ke kebun untuk buat kompos ya. Nanti mungkin ini mah perlu dibuat 3 kelompok gitu ya. Ada berapa orang itu? 1, 2, 3. Berapa? 7 ya. 8 nama Cak. Oh, 8. Dibagi 3 aja ya. Berarti ada yang 2, ada yang 3, 2 orang ya. 3 2 kelompok sama satunya 2 orang. Ini ada yang ngumpulin daun hijauan, ngumpulin coklat, terus ada juga yang ngumpulin kotoran itu. Jadi tempatnya di bawah di area kitchen garden. Kita langsung aja ke lapangan. Itu ya di situ. Kalian Pak. Aku ada. Caca. Di atas. Oh masih deh. Oh iya. Mau tambah lagi apa? Ini agak kebanyakan gitu. Berarti ada lebih banyak itu yang hijau. Iya. Kocok. Mau lagi. Mau pun lagi. Oh, paling sekali. Cukup ya. Oh masih hangat. Tadi yang paling bawah apa? Hijau. Ini udah lapisan selasanya kedua nih. Iya, hijau, coklat, terus Oke. ini, terus hijau, coklat. Oh, bukan yang bertiga itu. Oh, beda lagi. Ini dari mana? Bu, yang keluar tuh bisa dibikin anyaman ya. Iya. Iya. Belum. Ini kan udah diajarin sama Kang Indra. Oh iya. Dia Aku soalnya nggak pernah menggerakkan ikutan. itu pengrajin eceng di Citarum. Oh iya. Kayak multiplek itu. Lembaran multiplek dibakar ke dalam, otomatis yang ini sebelah sininya arang kan dia tutup arang. Gayung kan ada di situ gayung. Ini yang di sini Masih ada lagi nggak? masih ada. Komputer. Penci kami. Oh iya. Bisa. Ini harus Sangat tepat. Ini ada pisang. Caca dulu. Oh, udah. Ini soalnya harus dicacat. Oh, dicacat. Yang ini yang Mana tadi saya? Bapak bawa berangkal Buat naruh aja dari bekas rumah. Bangunan rumah kan tadi dibongkar. Oh, tahu berangkalnya dari taruh mana, rumah ke sini. udah nggak Jadi kan lagi di kompas. Ah, enggak. ini cas sendiri gitu tadi. Ini cas sendiri. mana? Bapak. Ini apa cepat? Masih hijau? Kuat. Hah? Kuat. Ini masih kurang ya tadi. Udah kebanyakan. Nanti jangan. Oh, ini nanti semuanya ikut ini. Ini segini cukup. Dicacat. Ya. Cukup.
Kayak nanti semua dicacah ya Mama Krisna. Iya. Mantap ini Pak Indra. Tahan semut. Oh, semut apa? Semua. Semut hitam kan? Kita tahu tuh kelihatan tuh kalau Itu yang diperhatiin kecil-kecil. Nah, ini kurang ke sini. Kurang ke sini. Ada semut. Semut hitam yang terdekat tuh karbon dioksida. Jejak karbon, jejak karbon. Ini udah basah baku. Oh, nah. Berang? Coklatnya aja. Banyak. Coklatnya di banyak. Coklatnya aja banyaknya. Lagi daun keringnya. Nah, pakai serbuk Ini kayu. kayak kurang karbon nih kata. Hah? Kurang karbon kata. Banyak hijaunya. Kurang karbon berarti Makan nasi. Lucu badut. Kohe ya, kohe. Ini. Daun hijaunya coklatnya belum. Belum masih. apa? Udah. Sesuai Kan hijau keyakinan udah. aja mah enggak. Ini kan coklat kan? Sesuai keyakinan. Kata orang belum. Nanti sih. jadi. Nanti bakal Kok ada semen ya? Udah mengeras ya. Di jalan. Udah. Sok we. Maunya. Tadi kohe itu berarti buat starter. ya Ditambah mol jadi tambah starter. Nyata. tambah Biar ini. makin gas. Wow. Di aktivator. Tambah lagi yang banyak. Banyak. Tadi Pakai udah habis serbuk ya? kayu aja tuh banyak. Kayu aja sih, nggak apa-apa. Oke, alat dulu. Ya, banget emang. Terus yang banyak kan? Kesampingin boleh? Jangan. Boleh. Biar Dan aja terus sampai lebar. Terus kohe. Oh udah. dulu. Kalau makan bikin Campur kompos. coklat ini boleh nggak? Apa namanya yang coklatnya Udah, cukup? lebih bisa lebih kecil, bisa lebih cepat. Coklatnya lebih kecil lagi. Nggak apa-apa, nanti lihat aja prosesnya seperti apa. Hijau habis ya? Habis. Ada yang bawa. Ada yang dulu tajamnya ya? Ada apa? Duri-duri. Oh banyak ininya. Nggak apa-apa nih. Ratingnya. Ntar lama itunya. Prosesnya. Kalau ini? Disobek-sobek. Kayu sih. Pas udah di atas tinggal di ini aja. Buat topping kan? Ya, roti makan. Sambil di Ini juga lagi dimakanin tayap. Iya sih kayu-kayunya.
Oke, jadi ini teman-teman PDC sudah buat kompos ya di sini. Ini kompos panas metode Berkeley. Jadi kita tadi numpuk mulai dari lapisan paling bawah hijau, terus coklat, terus sama kotoran atau starter, terus itu per layer ditumpuk akhirnya sampai setinggi ini kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter gitu ya. Ini luar biasa teman-teman, tinggal kita tunggu aja sampai 4 hari, nanti hari Sabtu kita balik, nanti kita lihat apakah anget-anget atau enggak, itu kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa bagus nanti hasilnya. Amin. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari Mas Riwi, dari teman-teman yang lain? Ya, kalau dari saya tambahannya ya kita doakan bulan ini. Jadi ini nanti kalau hari keempat kira-kira dia masih dingin, tinggal ditambahin yang hijau. Kalau misalnya ternyata hari keempat juga misal ini malah terlalu basah, sih tambahin coklat. Oh, tadi karena hijaunya dari sana ya, Cegondong ya, jadi basah banget ya. Gondong sama pohon pisang. Iya, itu benar. Basah, kalau terlalu basah nggak kebakar, Pip. Maksudnya nggak ada asapnya. Nanti jadi terlalu banyak ininya, amoniaknya lah istilahnya, terlalu banyak N-nya, jadi nanti bisa bau gitu. NH3-nya. Bisa bau, nanti kurang coklat, tinggal kasih coklat. Oke, ini tinggal ditutup. Ya, tutup. Kalau ini kan yang segini juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu lebih ideal itu nanti si ukurannya tuh lebih kecil. Jadi makin kecil. Tinggi gitu. Ukuran ini ya, ukuran Jadinya. daun-daunnya. Oh, daunnya. Semakin kecil, semakin bagus, semakin cepat gitu. Semakin cepat terurai. Tapi ini pasti nanti ada penyusutan berarti ya? Ada pasti. Kompas nanti. Jadi ini nanti prosesnya ini dulu, mesofilik dulu Langsung kempes. sampai 30-40 derajat, habis itu naik lagi jadi termofilik tadi 70 sampai 60. Nah di situ si bakteri lagi aktifnya yang hidup di suhu segitu, terus yang patogen pada mulai mati gitu, sama ini misalnya kalau ada gulma, benih-benih gulma dan sebagainya juga mati. Itu keuntungan metode kompos Berkeley panas. Kalau yang kompos cuma disimpan aja di situ misalnya, itu waktunya kan lama itu. Resi kompos gitu. Kompos itu lama, bisa sampai 6 bulan lebih gitu. Itu juga diambilnya dari bawah, nanti bawahnya dulu karena nggak dibalik-balik. Itu sih bedanya itu. Nanti ini kan dia akan mikroba sama jamur loh, biasanya tumbuh jamur juga nanti dia pengurai juga sama. Nah nanti kalau lebih bagus lagi pas mau aplikasiin misalnya dikasih karbon. Nah sekarang kita bikin karang sekam buat semut karbonnya. Prosesnya kan agak lama tuh bikin karang sekam. Ya, lama. Itu kita ini aja, kita Tinggal. kita tinggal nanti mungkin atau sore atau misalnya besok kita lihat hasilnya kayak gimana. Power boost tuh kompos kita yang kita buat hari ini. Power boost. Waga. Wush. Aduh, nggak bilang dia. Oh, itu banyak. Udah jojong sana. Oh, semutnya Ada kejutan. Di sampingnya nih itu dikasih ganjal.